Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Yang taat Allah kasih rizki, yang maksiat juga Allah kasih rizki. Tetapi Allah maha penyayang, terkhusus bagi orang-orang beriman di akhirat. Yang memperoleh perhatian dan perlindungan Allah adalah mereka orang-orang yang beriman. Sementara orang kafir dilupakan karena di dunia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Semua oleh Allah diurus. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui di mana jatuhnya, kemana ia terbawa oleh angin atau air dan sebagainya, termasuk hati kita. Allah maha mengetahui. Oleh karena itu, seorang beriman yang di pagi hari dia berniat berbuat baik dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan, walaupun belum tentu dilaksanakan. Oleh karena itu, orang yang berniat kurban misalnya, walaupun dia belum tahu apakah di tanggal 10, 11, 12, 13 itu punya milik atau belum, maka kebaikan niatnya akan dicatat walaupun belum tentu berkurban karena ada kepentingan yang lain. Tetapi berbeda dengan ketika orang berniat jahat, hanya niatnya saja belum dicatat sampai ia melakukan kejahatan itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada paduka alam, teladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Juga rahmat dan salam tersampaikan kepada keluarga, para sahabat, pengikutnya termasuk kita, penuh harapan memperoleh syafaatul uzma dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana mungkin kita akan dapat syafaatul uzma kalau kita tidak mengikuti sunnah beliau, juga tidak rajin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di tanggal 2 Dzulhijjah ini mungkin Bapak Ibu ada yang puasa, mungkin juga ada yang tidak, karena memang di dalam hadis itu min ayyamin al amalus sholih wal fajri walayalin ashr. Berbuat baik, keumuman hadis itu mengatakan silahkan perbanyak berbuat baik di 10 hari pertama ini. Di beberapa tafsir yang diunggulkan adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau tidak pun maka tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah. 8 disebut tarwiyah. Pahalanya adalah selama 1 tahun dihapus kifarat dosa. Tapi kalau Arafah itu yukafirus sanah al-madiyah wa sanah al-qadimah. Oleh karena itu, kalau tanggal 9 Dzulhijjah mah Bapak Ibu kita harus Allahumma paksakeun berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Insyaallah ahad depan ya, ahad depan. Ya, diniatkan dari sekarang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, judul pada kali ini kita akan meneruskan tema umum, yaitu perjalanan abadi, yang hari ini insya Allah temanya singkat padat ya, yaitu doa agar selamat dari siksa kubur. Bagaimanapun Bapak Ibu kita ini kan camat, calon mati gitu ya. Maka ibadah apapun yang kemudian kita lakukan, jadi doa mukhul ibadah. Doa itu adalah
intinya ibadah. Karena doa inti ibadah, maka mau tidak mau Bapak Ibu, kita ini harus mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa, kata Nabi, dia adalah orang sombong. Jadi orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang bakhil, keked mengkene merege hese, itu adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nahnu fuqara'u ilallah. Kita ini fakir. Fakir itu butuh apa? Butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya orang-orang beriman itu di setiap gerak-geriknya penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pengantar saya sebutkan ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu adalah intinya ibadah. Di setiap sholat, gerakan bacaan itu penuh dengan doa. Bahkan setiap kali Bapak Ibu kita duduk di antara dua sujud, ketika kita berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 8 permintaan, Pak. Salah satunya gitu ya, kalau kita urut Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Nanti ditutup lagi dengan ampunan. Di situ ada warzuqni, meminta rizki, bahkan yang luar biasa wa'afini, minta sehat, Pak. Bagaimana kita bisa ibadah normal kalau tidak sehat? Tapi bukan berarti yang sakit nggak bisa beribadah. Yang sakit itu ibadahnya sabar. Tetapi selama hatinya sadar, ingat kepada Allah, tidak kemudian kewajiban itu berhenti, tetap saja kewajiban sholat itu berlaku. Sekalipun dia tidak bisa bergerak, yang bergerak hanya matanya saja, gular-gilar kanan kiri gitu ya, tapi hatinya masih sadar, maka kewajiban sholat itu masih terus berlaku. Saking wajibnya sholat, saking penting dan wajibnya sholat, sampai-sampai ada sholat dalam kendaraan. Saking penting dan wajibnya sholat, ada yang namanya sholat khauf. Khauf itu sholat takut, Pak. Jadi kalau dari maghrib, Pak, dikejar-kejar dogi, misalnya doginya galak, antara maghrib ke isya, kebetulan belum sholat, itu bisa sholat sambil berlari, Pak. Naik pohon, sholatnya di pohon. Bagaimana kalau tidak punya wudhu? Tayamum saja, karena di bawah hewan buas misalnya. Ini sekedar contoh saja kan gitu ya. Tapi kan kapan? Kan jangankan sholat khauf lah. Oh, dalam ajaran Islam ada sholat dalam peperangan, Bapak Ibu. Ya tentu peperangan zaman dulu dengan sekarang berbeda ya. Kalau dulu sebagian ada yang sholat, sebagian ada yang jaga. Ketika yang satu kelompok ruku, yang lain berjaga, kemudian gantian, begitu seterusnya. Tapi kan kapan kita sholat seperti itu? Kadang-kadang sholat di dalam kendaraan pun mungkin nggak pernah, kecuali ketika umroh. Jangankan itu, sholat safar yang Rasulullah SAW hampir tiap hari beliau sholat safar, walaupun perjalanannya dekat. Saking penting-pentingnya beliau sholat safar di atas kendaraan, kan jarang kita lakukan, Pak. Kapan kita sholat safar? Kalau umroh, kalau haji, ya jarang kita ke pasar. Ibu ke pasar abadi sholat safar heula, jarang. Ya, kalau sholat duha insya Allah. Kenapa sholat duha? Dah hoyong seueur rezeki, kan gitu ya. Tapi kalau sholat safar jarang. Padahal saking, kalau tidak penting, mungkin Nabi nggak akan sholat di kendaraan, kira-kira gitu. Gimana sholat di kendaraan? Ya, maka kalau kita sholat di kendaraan, ya bagaimana kemanapun itu kendaraan berarah, ya kesitulah kiblatnya. Jadi tidak mesti motornya ke sana kita balik ke sini, kan enggak. Gitu ya.
pesawat juga sama, walaupun Saudi punya space untuk sholat normal berdiri, tapi kan hanya berapa? 2-3 orang ya. Kebayang kalau satu pesawat 400 orang sholat di situ, Pak. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Bapak Ibu, kalau kita melihat perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, Rafah, sedih sekali. Ketika mereka meminta tolong, wahai orang-orang beriman, mana kalian? Katanya kalian itu saudara-saudara kami, mana bantuan kalian? Sedih, Pak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin umat Islam di seluruh dunia, terutama ya paling dekat di sana pun nggak bisa apa-apa. Kenapa? Takut. Kita jujur saja, takut seperti Saddam Hussein, takut seperti Muammar Gaddafi, takut seperti di Aljazair dan sebagainya yang diobok-obok oleh Barat, kira-kira begitu, ya. Dan mereka berkepentingan untuk menjual senjata, produsen senjata, Amerika, Cina, Rusia dan sebagainya, termasuk ya di kita pindah kan gitu ya. Orang kan logikanya begini, Pak. Pabrik senjata itu kalau nggak ada yang beli, nggak laku. Kira-kira senjatanya gimana, Pak? Karatan, Pak. Terus karyawannya makan apa? Jadi mau tidak mau ya dijual. Kalau di kita untuk latihan lah kira-kira, yang beli Kementerian Pertahanan kan gitu ya. Tapi beberapa waktu tahun yang lalu pernah kok senjata pindad ada di Filipina gitu ya. Walaupun kemudian dibantah, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya itulah dunia. Ad-dunya la'ibun walahun. Dunia itu permainan. Tidak. Senjata nuklir musnahkan. Yang bilang musnahkan dia mengembangkan. Dia menuduh misalnya di Irak ada senjata kimia, sampai sekarang nggak terbukti. Harusnya kan ganti rugi ya. Harusnya ganti rugi. Di Amerika itu ada salah tangkap 40 apa 50 tahun baru ketahuan, Bu. Terus aki-aki dia minta rugi, memang diberi apa nominalnya besar sekali kerugian, dia minta rugi ke negara itu mungkin entah berapa miliar itu ya. Itu terjadi. Jadi makanya saksi palsu itu dosanya besar sekali. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan hakim ketok palu ngasih hukuman berat. Kenapa? Karena dia bersaksi palsu. Maka salah satu orang yang kemudian Allah berikan keselamatan itu kan hakim yang adil, ke bawahnya adalah saksi yang adil. Maka terus terang saja, Pak, saya semenjak Covid itu 2020 sampai sekarang nggak berhenti kalau subuh kunut nazilah. Dan saya bicara Prof Miftah, ini gimana kita nggak bisa bantu apa-apa saudara kita. Makanya Pak, Bu, karena kita nggak bisa bantu, dengan apa kita bantu? Dengan doa. Ya memang tidak mesti kunut nazilah, terbaiknya sih kunut nazilah. Dan kunut nazilah tidak hanya subuh, maghrib, asar, zuhur, semuanya. Kalau tidak di penghujung doa kita, sholat kita, kalau tidak, udah tuh bisa bahasa Arab dong, nggak usah begitu Bapak Ibu, pakai bahasa kita saja. Ya Allah, bantulah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, kan gitu ya. Untuk makan aja sulit, segitu juga cukup sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, kita bisa membantu dengan donasi, walaupun tentu harus hati-hati juga, harus terpercaya dan amanah. Yang ketiga, kita bisa bantu dengan boikot produk mereka, kan begitu. Walaupun kadang-kadang barang yang kita boikot yang kita butuhkan, Pak, itu ya sulit juga kan. Itulah buktinya kita lemah, kan begitu. Bagaimanapun ya memang seperti itu, apa adanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita kuat mestinya, dan kita bisa sebetulnya. Dulu Gubernur BI saya masih ingat, sebetulnya kita ini bisa dan kuat. Tapi kita ini dipermainkan oleh orang. Buktinya apa? PT Pindad bisa mengeluarkan senjata. PT PAL Surabaya itu kapal, kan, kapal laut, Pak ya. Kita punya dulu Pak Habibie termasuk pesawat dan sebagainya bisa. Tetapi kenapa?
karena kalau dari luar itu fee-nya kan lebih besar. Nah itu masalahnya Pak. Jadi semuanya itu kembali kepada al-wahnu. Al-wahnu itu apa? Al-wahnu itu kelemahan. Para sahabat bertanya kan, apa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahnu ya Rasulullah? Wahnu itu karahiyatul maut, takut mati, wa hubbud dunya, dan terlalu cinta dunia. Jadi dia takut jabatannya bergeser gitu kira-kira. Makanya dia ya gitu aja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena doa itu senjatanya orang beriman, doa itu intinya ibadah, maka berdoalah dengan yang baik, sebaik mungkin. Suatu saat ada seorang pemuda, dia berdoa, jungkir balik Bapak Ibu doanya, tapi kemudian tidak diijabah. Dan cerita itu sampai kepada Nabi, lalu Nabi kemudian bersabda, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah? Wa ya'kulu min haramin, dia makan dari hasil yang haram. Wa yashrabu min haramin, dia minum dari yang haram. Wa yalbasu min haramin, dia berpakaian dari yang haram. Bagaimana doanya akan diijabah? Maka salah satu indikator doa ijabah prasyaratnya adalah makanan, minuman, pakaian atau apapun yang melekat kepada kita, pastikan itu adalah yang halal. Sebab kalau tidak halal, jangankan haram, syubhat saja akan menghalangi doa kita. Jadi makanan itu luar biasa. Makanya kata Nabi, kullu lahmin nabata an haramin, setiap daging kita ini, darah kita ini yang berasal dari saripati makanan, kalau makanannya berasal dari yang haram, fannaru aula wa haqqubih, maka api nerakalah yang akan berhak memakannya, menghancurkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu baca dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum, setiap kali penduduk neraka itu dagingnya matang, dibakar oleh api neraka, hancur lebur. Itu kan siksaan neraka, konon katanya yang paling ringan itu penghuninya menggunakan sandal, sandalnya itu made in neraka. Tapi kemudian yang mendidih otaknya Pak, sampai ke ubun-ubunnya. Jadi yang dipakai sandal dari bawah kaki, tapi yang menggolak itu ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Apa ada yang mau ke neraka? Hah? Ada yang mau ke neraka? Enggak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi itu menjamin sebetulnya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Diulang-ulang. Tapi kata Nabi, ilaman aba, kecuali ada yang enggak mau masuk surga. Para sahabat heran kan, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Kayaknya enggak normal itu, enggak iman itu. Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannata, barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, tapi orang yang tidak taat kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Makanya Bapak Ibu, bagaimanapun kita ini ibadah harus maksimal. Biarlah kendaraan kita minimalis, biarlah rumah kita minimalis, tapi ibadah jangan minimalis. Apalagi sholat sendirian, nilainya derajatnya 1, benar belum tentu, Fatihah kita belum tentu benar, kan gitu ya. Tapi kalau berjamaah insya Allah Bapak Ibu jalan 50 meter, dari sisi fisik itu menyehatkan, kan begitu. Walaupun ya jangan niat untuk olahraga, niatnya ibadah, kan gitu. Bertemu orang, Bapak Ibu, tradisi sasalaman itu ya, hadisnya hadis sahih, mamin muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua muslim, kalau disebut mudzakar muannas itu kesebut, itu makna ihatoh dalam ilmu balaghah. Kalau dua orang muslim bertemu, yatasofahani, bersalaman, ya,
gufiro, maka akan diampuni keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum tangannya berpisah. Makanya kalau salaman itu ya agak lama dikit gitu ya, jangan gitu ya. Walaupun kalau laki-laki perempuan ya jangan diantelin lah, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi salah satu syarat berdoa itu makanan, minuman, pakaian, semuanya sebetulnya harus berasal dari yang halal. Pastikan apa yang kita makan, apa yang dimakan oleh istri kita, apa yang dimakan oleh anak-anak kita, itu adalah yang halal. Jangan pernah memberikan sesuatu yang haram. Kenapa? Sebab barang yang haram jadi daging, jadi darah, detak jantungnya, berfikirnya pun akan yang haram-haram, bertindaknya pun akan yang haram-haram. Makanya Bapak Ibu, kita di keluarga harus banyak evaluasi diri ya. Kalau misalnya anak kita agak sulit sholat, ataupun ya ibadah agak sulit, atau ada ya mungkin misalnya tidak nurut, atau kita punya masalah di perusahaan, tempat kerja, ada fitnah atau ada apa, maka kita harus segera evaluasi diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang dimakan dan itu tidak halal, baik seorang suaminya atau istrinya atau anak-anaknya, semuanya harus ditanya oleh suaminya sebagai kepala rumah tangga, karena itu tanggung jawab seorang ayah. Tanya semuanya. Atau mungkin istrinya menyakiti tetangga, atau anaknya zolim, mukul temannya misalnya, pokoknya berbuat zolim, kita tanya kenapa. Harus segera beristighfar. Lah, beristighfar itu jangankan punya dosa, enggak punya dosa saja. Kalau kita enggak merasa punya dosa, maka beristighfar saja, memohon ampunan kepada Allah. Walaupun faktanya tidak ada seorang hamba Allah yang tidak berdosa, semuanya pernah berdosa. Paling tidak dosa kita itu lalai, tidak zikir, tidak ingat kepada Allah. Oh ya Ustaz, kita ingat ketika sholat. Ketika sholat saja, apakah kita ingat kepada Allah ketika sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Kan belum tentu juga Bapak Ibu. Walaupun sholat kita ada yang kelas ekonomi ya, ada yang kelas VIP begitu. Kan tidak mudah Bapak Ibu. Bisa nggak kita 3 menit dari mulai takbiratul ihram sampai salam nggak ada di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sulitnya bukan main, padahal kita sholat puluhan tahun. Tetapi kalau itu sudah kita peroleh, halawatul iman Bapak Ibu, kenikmatan keimanan yang luar biasa. Makanya orang-orang yang kemudian Allah berikan rezeki kenikmatan untuk beribadah itu jongjon gitu ya. Walaupun ternyata kalau dia sholat terus, di masjid terus, tidak pernah bergaul, kan tidak baik juga. Tidak pernah mengajak orang untuk berbuat baik juga tidak baik. Seorang suami, dia sholat tahajud tiap malam tapi sendirian, istrinya tidur dibiarkan, anaknya tidur dibiarkan, bahkan nggak sholat subuh pun dibiarkan, itu malah berdosa kan? Ya, dia sholatnya dapat ibadah, tapi dia membiarkan keluarganya tidak sholat pun itu adalah berdosa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, fokus atau khusyuk dalam berdoa. Makanya ada 2 istilah, ada baca doa, ada berdoa. Orang baca doa dia tidak tahu isinya apa, tapi itu pun nggak apa-apa. Kalau berdoa dia tahu. Bahkan yang luar biasa, dalam hadis disebutkan, dikutip juga oleh Imam Nawawi di dalam At-Tibyan dan yang lainnya, man syaghalahu bil Quran, barang siapa yang ia sibuk dengan Al-Quran, wa dzikri, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sampai saking sibuk-sibuknya dia berdoa lupa berdoa, kata Allah, maka aku akan memberikan sesuatu yang lebih hebat daripada orang yang meminta. Kenapa? Karena dia sibuk dengan berzikir kepadaku sampai-sampai dia lupa minta kepadaku. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian ketika berdoa juga harus penuh harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu konsep berdoa ini Bapak Ibu konsep keyakinan. Dan tentu tadi kan syaratnya sudah ya, kita pastikan
makanan, minuman, pakaian, semuanya, kendaraan, rumah itu adalah yang halal. Kemudian baru kita ketika berdoa kan ada adab-adabnya ya. Kalau idealnya sih berdoa itu kita wudu terlebih dahulu, sholat taubat, kemudian menghadap kiblat ya, istighfar terlebih dahulu, kemudian baca Asmaul Husna, baca sholawat, memuji kepada Allah, baru kita meminta. Idealnya seperti itu, tapi kan lama juga. Dan berdoa itu di mana saja kita berada, tidak mesti di penghujung sholat atau sesuatu yang formal. Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi mencekam ya, saya dulu pernah pulang dari Malaysia, mau mendarat di Husen, itu nggak jadi Pak. Udah pesawat udah ke bawah Pak, naik lagi. Itu ya, begitu naik lagi kan terjadi guncangan ya. Itu putar-putar sampai 1 jam Pak, putar-putar satu jam. Ketika guncangan itu ada yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, macam-macam. Orang ingat kepada Allah ya. Rupanya ketika itu ada ketakutan juga, takut mati gitu ya. Maka ingat kepada Allah. Termasuk ketika gempa gitu ya. Waktu minggu berapa gempa itu Pak ya? Ya terasa gitu, yang 6,5 skala Richter itu, yang di mana? Garut itu ya. Itu saya bilang ke santri, kalau terjadi angin besar atau gempa itu ya, berzikir kepada Allah. Kalau perlu azan, dan jangan panik gitu ya. Karena orang itu celaka itu karena paniknya, terlalu panik, terlalu takut jadi celaka itu. Jadi begitu gempa atau apa, kadang-kadang dari lantai 2, lantai 3 langsung loncat Pak. Tujuannya ingin selamat kan, padahal loncat itu bukan selamat, mempercepat kematian. Tapi orang nggak berpikir panjang gitu ya. Maka segala sesuatu harus tenang. Dalam menghadapi masalah itu semuanya harus tenang. Dan ketenangan itu diperoleh dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati kita ini akan tenang. Jadi penuh harapan diterima oleh Allah. Kemudian setelah berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Berdoa itu kan kita minta. Kalau kita minta, Allah kasih ya alhamdulillah, belum pun alhamdulillah, terserah Allah. Kadang-kadang kita minta A dikasih B. Ya Allah, abdi teh yang benghar kan gitu. Bahkan ini saudara saya dari Cangkorah, Putra Ajengan itu ya. Dia berdoa, ya Allah, hayang benghar gitu ya. Ternyata benar, benghar gitu kan. Kakaknya itu punya hutang di atas 1,5 M, dia bayarin itu. Padahal kakaknya yang istrinya ya keluarganya solehah lah. Itu kan hitung-hitungan mestinya ya. Jarang orang yang mau berkorban walaupun saudaranya sendiri, apalagi dengan nilai nominal segitu. Kakaknya sudah wafat, biarin urusan dia saja, kenapa dia menghutang kan gitu. Tapi adiknya soleh luar biasa. Kenapa? Ingin menyelamatkan kakaknya di akhirat kelak. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah, tawakal. Disitulah tawakal. Jadi kalau tawakal itu tidak nanya lagi kunaonnya atau diijabah, tidak, lurus-lurus saja begitu. Kenapa? Karena rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana kita, Bapak Ibu. Syaratnya kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang ia takwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan solusi dari berbagai masalah yang ia hadapi. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang ia memasrahkan jiwa raganya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kehidupannya, kan gitu. Yang penting kan hidup itu cukup. Kemana saja pergi ya adalah. Saya punya kawan, dia ayahnya itu jual, jadi jual ini rugi, jual itu rugi, sampai pernah dia memborong kelapa, jual kelapa kemana gitu, 1 truk, kelapanya nggak ada, duitnya nggak ada Pak. Saya juga nggak paham ya, kok bisa begitu jualan gitu ya. Ada seperti itu. Kemudian ada yang ngasih nasihat, atau setelah abah mah
calik we di majlis taklim ngawuruk. Akhirnya dilakukan ustadz kampung gitu ya. Orang bilang ustadz kampung, nggak apa-apa ustadz kampung juga, yang penting ngajar alif-alifan gitu ya. Ternyata apa? Dengan kesolehan orang tuanya, dia mau kemanapun ya, dan anak-anaknya soleh gitu. Bapak mau ke Jakarta, jemput. Jadi kemanapun selalu ada mobil ya. Itu belum ada, zaman sekarang belum ada Grab, belum ada apa dulu Pak ya, tahun 90-an itu. Bahkan mau haji oleh anaknya dihajikan. Pokoknya mau apapun anak-anaknya welcome. Itu yang luar biasa. Padahal si bapak nggak kerja, hanya ngawuruk ngaos. Saya punya lagi jamaah, dia itu ada yang ngasih nasihat, kalau ama bagusnya dagang cai-caian, dia jualan bensin rugi, terakhir jualan minyak ketemulah. Ketika jualan minyak, luar biasa, cepet dia dari aspek ekonomi cepat. Asalnya rumahnya 1 jadi 2, 3, tokonya 1, 2 sampai di luar Jawa juga. Tapi apa ujiannya Pak? Berangkatlah dia haji, karena kebetulan saya mempripat. Ketika haji tergoda Pak. Pulang haji itu berpisah dengan istrinya. Ya, itulah ujian, itulah kehidupan. Ya, ternyata apa yang kita baik itu belum tentu. Saya tanya ke ibunya, Bu Haji, gimana ini? Gimana? Ustadz, terus terang abdi mah daripada beunghar kieu mendingan siga baheula we. Kenapa? Ya baheula biasa-biasa, tapi abdi jeung caroge rukun, kira-kira gitu. Itu jadi lebih memilih perempuan yang lain, padahal perempuan yang lain itu konsumen yang belanja minyak wangi. Gitu ya. Itulah kehidupan gitu ya. Nggak apa-apa Bu gitu kan. Itulah kehidupan. Tawakal saja kepada Allah. Mungkin jodohnya sampai di situ. Mungkin Allah akan memberikan jodoh yang terbaik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kita harus menyerahkan, memasrahkan semuanya kepada Allah? Kumaha Allah wae kan gitu. Karena Allah Maha mengetahui mana yang lebih maslahat dan mana yang tidak. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nyaleg kemarin nggak jadi, alhamdulillah, gitu aja. Kan gitu ya. Udah Ustadz eta geus rugi naon modal gitu ya. Ya itu mah resiko. Jangankan yang nyaleg, yang jual beli saja kan ada ruginya. Ayah saya jual sapi domba. Kemarin yang mati 2 Pak. Yang satu karena kecekek, yang satu sakit. Biasa saja. Kalau nilai nominal kan rugi. Tapi kan untungnya bertahun-tahun, kan gitu kira-kira. Jangan lihat ruginya, lihat juga dong untungnya. Rugi cuma 60 juta, tapi kan kalau untung ratusan juta nggak dihitung itu. Bapak Ibu kadang-kadang kita sakit, dalam 1 tahun sakit kita 1 minggu 2 minggu kita mengeluh. Kata Allah, yuk sehatnya kan 11 bulan. Kenapa nggak kau syukuri yang sehat itu? Malah engkau mengeluh karena sakit cuma 2-3 hari. Dan itu wajar saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi kalaupun itu sesuatu yang tidak baik, itu karena keteledoran kita saja, karena kitanya ceroboh kan gitu ya. Makanya saya punya kawan dosen, anaknya sakit Bapak Ibu, wah kemana-mana diobati, nggak sembuh-sembuh, mungkin belum ketemu jodohnya kali ya. Lalu dia ingat dulu ketika dia santri kiai, dia ingat waktu ngaji itu kata kiainya, kalau kalian sakit sudah ikhtiar berobat sulit, maka bersodakohlah. Akhirnya dia nadar Bapak Ibu, ya Allah saya nadar, daripada uang ini beli obat, mendingan saya sodakohi tiap bulan. Dia keluar uang itu ya 100-200 ribu. Sampai sekarang terus saja sodakoh Pak, karena nadar itu ya, terus saja berbuat baik. Nah itu as-sodakoh itu tadfaul bala itu. Sodakoh itu bisa menolak bala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya persingkat saja. Inilah masa depan kita. 1 kali 2 meter ya, nggak nyampe ya Bapak Ibu ya. Inilah masa depan kita. Mau tidak mau kita pasti ke sana. Hanya tinggal nunggu waktu. Dan bukan masalah umur. Ajal itu bukan masalah umur, tapi masalah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata ketika Allah mengadab kaum Nabi Yunus alaihissalam, langit sudah gelap, petir, dordar, itu nggak jadi Bapak Ibu. Kenapa nggak jadi? Karena kaumnya
para tokohnya mengajak semua masyarakat itu untuk keluar dan beristighfar, bertaubat kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka sudah ketakutan. Kemudian tawakal, gimana Allah saja, yang penting kami sudah taubat. Kami menyesal kenapa tidak mengikuti panggilan ataupun dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Kan Nabi Yunus juga sama, frustasi seolah-olah ya. Dia keluar dari negeri itu, kemudian ya seolah-olah hilang tanggung jawab. Kemudian Allah uji kan, dimakan ikan sampai di perut ikan itu entah berapa hari. Kemudian beliau juga beristighfar sama, salah satunya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sampai kemudian Allah itu berfirman, seandainya Yunus itu tidak beristighfar dan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, akan aku biarkan dalam perut ikan sampai kiamat. Akan aku biarkan dia di dalam perut ikan sampai kiamat. Makanya cerita guru saya tahun 60-an itu berhaji kan masih pakai kapal laut, Pak. Beliau itu pernah melihat sirip ikan dari beberapa hari itu, si sirip ikannya nggak habis-habis ya, entah sehari apa 3 hari lah, wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu, kalau kita meyakini kisah Nabi Sulaiman kan, ketika beliau ingin mengasih makan makhluk Allah, baru yang makan itu ikan nun kan habis itu ya. Padahal makanan segunung, kira-kira segede apa itu ikan? Ya, segede apa itu ikan bisa makan makanan yang begitu banyak dan itu masih lapar. Kira-kira gitu. Akhirnya ngedeprek kan Nabi Sulaiman sujud kepada Allah. Ternyata ya Allah, kita ini nggak ada apa-apanya. Itu pada Nabi Sulaiman alaihissalam dibanding dengan kekuasaan Allah yang semuanya dikasih rizki. Makanya dalam surah Al-Isra kan, wala taqtulu, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena takut tidak bisa makan, sampai mendolimi orang dan sebagainya. Dalam berbisnis juga gitu, sampai memfitnah orang, sampai wah macam-macam itu ya, kadukun lah, berbuat syirik lah dan sebagainya. Itu kan intinya takut nggak bisa makan sebetulnya, walaupun kesananya persaingan bisnis lah, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yatba'ul mayita, mengikuti kepada mayit itu 3 perkara: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal-amalnya. Fayarji'u ithnani, yang kembali ke rumahnya itu hanya 2 saja, wa yabqa wahidun, dan yang tersisa hanya 1. Siapa yang kembali? Harta kita kembali, dan itu akan menjadi warisan setelah selesai pengurusan jenazah dan hutang kita. Kemudian istri kita juga kembali ke rumahnya 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, masih ingat kepada kita. 1 bulan masih ingat kepada kita. Selesai masa iddah, istri yang ditinggal wafat oleh suaminya 4 bulan 10 hari, datanglah pemuda yang lebih muda, tampan, datang melamar. Bu, kira-kira diterima enggak? Mikir-mikir ya. Ya kan? Normalnya gitu ya. Walaupun kalau perempuan mah lebih kuat daripada laki-laki. Banyak seorang ibu yang membesarkan anaknya sendirian kan, seperti ibunya RK. Karena saya kalau di LPPOM itu sidang, beliau biasa hadir, walaupun sekarang nggak kuat naik tangga ya, Macicih itu. Nah, beliau kan lama itu, ayahnya Ridwan Kamil itu sudah lama wafat, membesarkan banyak kasus-kasus. Tetapi kalau laki-laki, Pak, mohon maaf, begitu istrinya wafat, walaupun ada yang yang kuat ada, tapi hanya sedikit, kebanyakannya itu ya sulit, kira-kira begitu ya. Apalagi kalau sudah tidak bisa kemana-mana. Makanya kata dokter itu, dia bilang, kalau nenek kakek mau kemana-mana antar ya, mau apa-apa antar saja. Kenapa? Itu memperpanjang umur, katanya begitu. Saya punya kakek dulu, karena paman saya mungkin capek gitu ya, nggak diantar-antar, saya pakai ojek karena semuanya sibuk. Akhirnya diam di rumah, itu mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mulai sakit, Pak. Sampai nggak lama itu 6 bulan apa 9 bulan wafat akhirnya. Karena oleh anaknya itu, oleh paman saya nggak boleh kemana-mana. Makanya itulah pentingnya silaturahmi gitu ya.
Jadi kalau kita sebagai anak, ajaklah orang tua kita makan, jalan, ngobrol. Itu sangat penting sekali. Dan itu bagian dari ibadah. Ketika kita masih anak-anak, banyak nanya kan kepada orang tua kita sampai puluhan kali, tapi orang tua kita sabar. Lah, kalau orang tua kita banyak nanya kepada kita, diulang-ulang, sabar saja. Karena kita juga dulu begitu. Itulah bakti kita kepada orang tua. Dan yang tersisa apa? Amalnya. Maka perbanyak amal kita selagi kita masih hidup di dunia. Tapi ada amal, Bapak Ibu, walaupun kita sudah wafat, amal itu berjalan terus mengalir pahalanya. Amal apa itu? Sedekah jariyah, wakaf. Terus saja, kita sudah wafat, tapi terus saja ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh dan solehah terus saja. Maka investasi yang abadi yang luar biasa itu, satu, anak soleh dan solehah. Tidak hanya anak sebetulnya, cucu, keturunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi sedekah jariyah. Maka adalah kita Bapak Ibu punya wakaf kecil-kecilan. Walaupun kadang-kadang begini ya, orang itu kan memandang mau wakaf kalau untuk masjid, mau wakaf kalau untuk madrasah, mau wakaf kalau untuk majelis taklim, tapi bagian untuk jalan nggak mau itu. Padahal jalan dilalui orang dan itu bermanfaat. Mau wakaf untuk fasilitas olahraga nggak mau itu Pak. Pokoknya mah lamun lain masjid mung wakaf gitu kan. Padahal segala sesuatu yang bermanfaat itu akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kampung malah galengan diperkecil bukan diperluas. Sampai sulit itu mau nyebrang ya, mau melangkah dan sebagainya. Di rumah gang juga kan, pas sempit-sempit dan sebagainya. Saya masih ingat itu di Lembur Bapak Ibu ya. Mertua saya bilang, "Eta teh tanah Bapak anu pakai jalan teh, udah nggak apa-apa, Bah, nggak usah diungkit-ungkit lah gitu ya. Nanti kita nggak punya pahala, udah serahkan saja kepada Allah gitu kan." Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini masih sama. Istri masih ingatkah kepada kita, mendoakan atau tidak, bersedekah atas nama kita atau tidak, kehidupan selanjutnya lebih baik atau tidak, setelah habis masa iddahnya 4 bulan 10 hari, mungkin menikah lagi atau tidak. Nah ini Bapak Ibu, istri-istri Rasulullah SAW itu mereka kedudukannya sebagai ummahatul mukminin, nggak boleh dinikahi oleh para sahabat. Maka dari situ ada istilah bahwa yang nanti akan menjadi suami di surga itu adalah suaminya yang terakhir. Dalam keterangan seperti itu, wallahu a'lam nah. Wallahu a'lam. Anak dengan orang tua atau menikah lagi atau bekerja terpisah dengan orang tua. Harta menjadi warisan atau diperebutkan. Adik kakak berselisih pasea sampai bawa golok gara-gara warisan. Sebagian diwakafkan atas nama orang tua atau seperti apa? Saya pernah melihat kasus bahwa ketika ayahnya hidup nggak pernah berkunjung Pak, karena memang di luar kota. Begitu wafat itu pada datang semua Pak. Ya, ayah nu kanu lomari, kanu naon, kan nyumputkeun emas, nu naon lah gitu ya. Itu macam-macam. Sertifikat gitu ya. Wah, kalau zaman sekarang mah sulit Bu ya. Sertifikat itu kadang-kadang tanahnya 1, sertifikatnya ada 5. Ya itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita baca bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sekali lagi, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabin nari, dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjali,
dan dari fitnah Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya ini doa kita baca di akhir at-tahiyat Pak ya. Kita baca terus. Nah, sebetulnya intinya doa ini. Jadi kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Artinya siksa kubur itu ada. Itu ya. Cuman kita nggak mampu mendengarnya. Yang mendengar itu hewan-hewan. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Rencong, Rancaengang, Pamengpek gitu ya. Itu di kampung itu sudah biasa pinggir, belakang, bahkan di depan ada makam, Pak. Itu ya, ya biasa saja karena udah terbiasa. Suaminya wafat dimakamkan, mungkin dengan kamarnya itu hanya 1 meter 2 meter, tapi biasa saja, nggak terdengar apa-apa kan gitu. Terakhir Bapak Ibu, suatu saat kemudian Nabi melewati 2 makam. Nabi berhenti kemudian mengambil pelepah kurma ditancapkan. Sahabat kan bingung karena belum pernah, apa manfaatnya kira-kira begitu ya. Kemudian kata Nabi, tahu nggak kalian, 2 mayit ini sedang disiksa. Jadi selain di dalam Al-Quran juga ada dalilnya, dalam hadis juga ada. Kata Nabi, yang satu disiksa karena pipis teomeh, yang satu disiksa wahwa yamshi bin namimah, kalau dia jalan itu ngomongkan batur, ngejelek-jelekin orang gitu ya. Lalu baginda kenapa menancapkan pelepah kurma? Kata Nabi, selama pelepah kurma ini bergetah basah ya, dia jadi tumbuh-tumbuhan itu membacakan istighfar, bertasbih, mudah-mudahan kata Nabi meringankan siksa mayit. Nah, berarti ada hubungan, ada pengaruh dari doa yang hidup kepada yang mati. Kan banyak orang yang nggak percaya. Kalau nggak percaya, kenapa ketika kita sholat jenazah, Bapak Ibu, ketika kita sholat jenazah kan kita berdoa ya, apa doanya? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Itu mayat sudah mati belum? Iya iya ya kan, bedanya belum dikubur, udah mati kan. Iya, kita belum berdoa, itu syariatnya Allahumma gfirlahu, itu kan nyampe kira-kira begitu. Nah, ini sudah dimakamkan lama misalnya lah, atau kita di sini mendoakan juga sama, doakanlah kedua orang tua kita dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu, kalau kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, mudah-mudahan anak kita nanti selalu mendoakan kita, karena itulah yang kita butuhkan. Antara lain Bapak Ibu, dawamkan surah Al-Mulk, baca ya. Nabi Muhammad SAW tidak tidur sampai beliau membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk tiap malam, mana'ahullahu biha min adabil qabri, Allah akan menghindarkannya dari siksa kubur. Jadi dawamkan ini, termasuk hadis-hadis yang lain. Misalnya sesungguhnya satu surah dalam Al-Quran 30 ayat itu akan memberikan syafaat kepada laki-laki, termasuk juga surah Al-Mulk dan sebagainya. Ya, terakhir Bapak Ibu, jadi kalau di pesantren saya ya di sini di Pondok Modern Ilmu Al-Quran, kita punya moto, punya amaliyah, tiada hari tanpa tahajud, tiada hari tanpa duha. Setiap ba'da duha kita baca Ar-Rahman Al-Waqi'ah, ba'da duhur baru ngederes, kalau bisa one day one juz. Kalau hari ini tanggal berapa sekarang Pak? 2 Juni ya, 9. Saya malah nggak inget tanggal Pak. 9 Juni ya, berarti juz 9 kira-kira gitulah gitu ya. Jadi lihat, kalau tanggal 1 juz 1 terus saja begitu. Kemudian kalau maghrib ke atas, isya kita baca Yasin Al-Mulk tiap hari. Malam Jumat kita baca Al-Kahfi. Sebetulnya masih kurang karena Nabi itu baca As-Sajdah, Ad-Dukhan. Nabi itu tiap malam khatam Al-Quran Bapak Ibu, insya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sudah waktunya kita sholat isyraq ya. Mohon maaf saya mau terus, atau ada yang bertanya nggak apa-apa? Ya silakan. Jadi Pak Ustadz, kan kalau sekarang tuh tanah pemakaman demikian terbatas. Ya. Nah, kalau seandainya ada keluarga yang wafat,
terus dimakamkan secara menumpuk, itu menurut Islam gimana? Ya. Terus yang keduanya, maaf mungkin ini di luar tema, kami masih agak bingung. Untuk bulan Zulhijjah itu puasanya itu berapa hari? Ya. Karena kita tuh sering ada kegiatan di luar kota, terus ada undangan-undangan yang barangkali itu mungkin kita tidak berpuasa gitu. Ya. Apakah ada toleransi atau mungkin puasa yang prima berapa hari, yang sedang berapa hari, yang ini berapa hari? Itu aja yang saya tanyakan. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Yang terakhir dulu, pertama yang paling kita perhatikan itu 9 Dzulhijjah ya. Satu ya, 9 Dzulhijjah berarti ahad depan. Kalau kita mampu tambah 8, itu tarwiyah. Kalau mampu dari kemarin sebetulnya. Dan itu sunnah. Sunnah itu tadi kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak pun tidak apa-apa. Saya kemarin udah niat puasa. Tapi seperti pengajian hari ini dikasih air, kemudian saya bersilaturahmi ke Ajengan, saya disuruh makan, saya batalkan puasa saya. Kenapa? Karena menghormati, menghargai itu lebih utama daripada puasa itu sendiri. Kira-kira gitu ya Bu ya. Tapi kalau 8-9 Dzulhijjah walaupun diundang kemana ya saya tetap aja puasa. Kenapa? Karena di situ keutamanya luar biasa. Jadi kalau dalil ya, kalau 8-9 kan dalilnya jelas ya. Artinya tongerek gitu. Tapi kalau tanggal 1 sampai 7 itu keumuman dari al-amalus sholih. Jadi tidak ada hari 10 hari yang terbaik itu kecuali di situ beramal soleh. Nah, beramal soleh itu bisa dengan baca Al-Quran, sodako termasuk puasa. Jadi itu keumuman hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau hadis yang secara tekstual menyebutkan tanggal itu 9 Dzulhijjah. Yang lain 8 Dzulhijjah. Satu. Yang pertama kok saya lupa. Makam ditumpuk boleh Ibu. Ya, di Arab Saudi begitu. Di Arab Saudi itu masuk ke bawah ada lubang, kita nyimpan begitu, disimpan, ditumpuk. Nanti kalau sudah tulang belulang malah dipindahkan ke tempat yang lain. Kata orang sih katanya dibuang ke laut, tapi saya belum pernah melihat secara langsung. Yang saya tahu baru dipindahkan saja. Kalau kan kayak di Ma'la di Mekah itu ya, itu kan numpuk. Kayak Haji Maimun Zubair kan di situ gitu ya. Siti Khadijah juga di situ. Itu kan tokoh-tokoh di situ banyak. Nah biasanya oleh pemerintah Arab Saudi kalau orang-orang yang enggak terlalu ini itu suka dipindahkan. Termasuk Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang banyak karangannya juga di situ. Nah biasanya kalau orang-orang biasa itu setelah jadi tulang belulang dikumpulkan dipindahkan ke daerah mana gitu ya, saya lupa, tapi masih di Mekah. Ada juga katanya dibuang ke laut, wallahu alam lah. Jadi boleh ditumpuk, apalagi sekarang ya mahal gitu ya dan sebagainya. Bahkan kalau nggak jelas itu disimpan dulu di apa namanya, kalau bukan kulkas apa namanya Pak? Kalau ada kecelakaan nggak ada identitas itu simpan lama gitu ya, sampai administrasi selesai baru kemudian dimakamkan. Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dan sebagainya ya sebenarnya silahkan saja, mau pakai WA gitu ya. Cuman saya mohon maaf kalau misalnya telat menjawab dan sebagainya. Nanti ke Pak Ustadz ya, kalau ada yang butuh silahkan Bapak Ibu, karena saya sudah mengazamkan untuk berkhidmat kepada umat. Siapapun yang bertanya saya wajib menjawab. Kalau saya tidak menjawab saya berdosa. Tapi kalau saya tidak tahu jawabannya ya jadi PR, kira-kira gitu. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.